Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mari kita ucapkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan dan menjelaskan sedikit tentang makna sabar dan sifat di dalam kehidupan kita. Pada dasarnya, kata sabar ini berasal dari kata sabaru yasbiru yang artinya menahan. Pengertian menahan ini sangat luas, dan pengertian dari sabar itu sendiri bisa diartikan seperti kita puasa dalam menahan nafsu. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi, "Dan kami akan menguji kalian dengan sebagian rasa ketakutan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan, dan kelaparan, serta sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang telah bersabar." Demikian ceramah singkat yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah mulia ini. Salawat dan serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, di mana atas berkat perjuangan beliau dan para sahabatnya sehingga kita dapat merasakan indahnya Islam seperti sekarang ini. Pada jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit ceramah mengenai ikhlas. Ikhlas merupakan segala sesuatu yang dilakukan tanpa mengharapkan imbalan apapun. Dalam agama Islam, ikhlas berarti melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dalam hal ibadah, ikhlas berarti melakukan ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena yang lain, bukan karena ingin dipuji, dan bukan ingin terlihat soleha, tetapi memang benar-benar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhlas menjadi sangat penting diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, sebab setiap amal yang kita buat tanpa disadari dengan keikhlasan, maka amalan tersebut dipandang tidak sah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita memahami pentingnya ikhlas untuk kehidupan sehari-hari, maka latihlah hati kita untuk selalu ikhlas dalam setiap hal. Saya rasa cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi sholatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin abdillah wa alihi wahbihi wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah, atas izin Allah kita dapat bertemu pada kesempatan hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, "Ya ayyuhallazina amanan nusta'inu bis-sabri wassalahu innallaha ma'as-sabirin." Artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Ayat tersebut sudah dijelaskan bahwa Allah senantiasa meminta kita untuk menjadi hamba yang sabar. Hal ini juga dijelaskan kembali dalam Quran surat Ali Imran ayat 146 yang berbunyi, "Wallahu yuhibbus sabirin", yang artinya, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Meski terlihat mudah, sabar adalah hal yang berat untuk dilakukan. Hal ini karena berkaitan dengan bagaimana kita mampu menahan diri dan hawa nafsu untuk menghindari perbuatan yang merusak,
untuk menghindari perbuatan yang merugikan dan berdosa. Sabar memiliki banyak sekali arti, di antaranya sabar dalam menahan amarah, sabar dalam melawan hawa nafsu, sabar dalam menghadapi cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan masih banyak lainnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suwanda dari kelas 12 IPS 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin abdillah wa alihi wahbihi wa mawala, amma ba'du. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat bertemu pada kesempatan kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis sabri wassalah innallaha ma'as sabirin, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan ikhlas. Sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar. Dalam ayat ini, Allah menjelaskan perihal sabar dan hikmah yang terkandung di dalam masalah sabar dan ikhlas sebagai penolong serta pembimbing. Meski terlihat mudah, sabar adalah hal yang sangat berat dilakukan. Hal ini berkaitan dengan bagaimana kita menyikapi dan menahan diri dari hawa nafsu dari suatu perbuatan yang merugikan dan berdosa. Sabar sendiri memiliki banyak sekali jenis. Salah satunya yaitu sabar dalam menahan hawa nafsu. Sebagai contoh, ketika kita sedang berpuasa, kita harus sabar dalam menahan rasa lapar, haus, dan lain sebagainya yang dapat membatalkan puasa. Sekian dari saya. Mohon lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ustadzun Hasana, kelas 12 IPA 1, akan membawakan sebuah ceramah yang berjudul Menuntut Ilmu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan ini kita dapat bertemu dan berkumpul bersama-sama. Jika tanpa nikmatnya, kita tidak akan berkumpul dan mendengarkan ceramah tentang menuntut ilmu. Hadirin yang saya cintai, dengan ilmu kebahagiaan dunia akan kita rasakan. Dengan ilmu juga kebahagiaan alam akhirat pun kita raih sebagaimana termaktub dalam hadis Nabi yang artinya, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka wajib baginya menuntut ilmu. Semakin kita memiliki ilmu, kebutuhan dan kebahagiaan dunia bisa kita rengkuh. Begitupun harapan kebahagiaan di akhirat bisa kita rasakan. Oleh karena itu, hadirin sekalian, menuntut ilmu begitu sangat diutamakan, apalagi bagi anak muda yang masih sekolah atau kuliah. Maka tidak ada alasan untuk bermalas-malasan dalam belajar, sebab belajar atau menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban bagi kita semua. Bagaimanapun masa depan bangsa ini berada di pundak kita, maka harus menuntut ilmu yang sedalam-dalamnya. Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita dapat merasakan nikmatnya memiliki ilmu. Akhir kata, semoga ceramah ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.